Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tahun kesedihan. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin payah. Maka tak lama dari itu, dia menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab, tahun 10 dari kenabian. Setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah radhiyallahu anha wafat. Dalam As-Sahih disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi SAW mengunjunginya. Sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepadanya, "Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi SAW berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat, "Ma kana linabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dia adalah benteng, tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam As-Sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi SAW, "Apakah engkau tidak memedulikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka paling bawah." Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat." Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dari kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan
Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama seperempat abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau, baik dengan jiwa maupun harta. Untuk mengenang itu, Rasulullah bertutur, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah dia berkata, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, sampaikan salam Rabbnya kepadanya, dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga yang terbuat dari permata bambu yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah SAW. Kemudian, cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, tampaknya mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Lengkap sudah kesedihan yang dialaminya, hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya, beliau pergi menuju kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun, beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindunginya dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya. Hal ini membuat teman akrab beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berhijrah dari Mekah. Ketika dia sudah mencapai suatu tempat yang bernama Barakul Ghimad dengan tujuan utama ke arah Habasyah, Ibnu Daghinah mengajaknya pulang dan memberinya suaka. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah SAW dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang begundal Quraisy menghalangi jalan beliau, lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut sembari menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu, beliau selalu berkata, "Tidak pernah
aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat. Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka tahun ini disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah. Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Saudah termasuk wanita yang masuk Islam lebih dahulu, ikut serta dalam hijrah yang kedua ke Habasyah. Suami sebelumnya bernama Asyakran bin Amru yang juga masuk Islam dan hijrah bersamanya, serta wafat di negeri Habasyah. Ada riwayat yang menyebutkan dia wafat sepulangnya ke Mekah. Ketika dia sudah melewati masa iddah, Rasulullah SAW melamar dan menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh beliau sepeninggal Khadijah. Lalu, setelah beberapa tahun berselang, dia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.